Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Qul kuntum khairinallah fatabi'idikumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah, tiada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, nikmat waktu, niat, semangat, hingga nikmat sehat, sehingga kita bisa jamaah sholat isya, dilanjutkan dengan nanti qiyamul lail, insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin. Bagi yang dirahmati Allah, bersyukur kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertemu dengan Ramadan, dan insya Allah memasuki 2 Ramadan ini tubuh kita insya Allah semakin disehatkan, tubuh kita semakin dikuatkan. Karena apa? Karena memang puasa itu salah satu fasilitas, puasa itu salah satu peluang, salah satu kesempatan yang diberikan Allah kepada kita supaya kita menjadi orang yang sehat. Jadi ini fasilitas, ini peluang, ini kesempatan yang Allah settingkan untuk tubuh kita, di mana dalam 1 tahun itu 11 bulan kita ini nggak pernah beristirahat sama sekali. Dan pintu masuk dari kebermanfaatan puasa Ramadan kita itu, yang pertama niatnya harus lillahi ta'ala. Jadi dalam konteks fikih innamal a'malu binniyat itu, bahwa niat itu harus lillahi ta'ala supaya ibadah-ibadahnya, kebaikan-kebaikannya, terutama ibadah mahdhonya itu bisa diterima, bisa berbuah pahala. Dalam tataran medis, innamal a'malu binniyat itu niat yang lillahi ta'ala untuk kebaikan, terutama ibadah-ibadah mahdho kita. Niat saja itu sudah menyehatkan dengan berbagai macam penjelasannya. Pendek kata, pokoknya niatnya harus lillahi ta'ala, sudah disehatkan oleh Allah. Dan kemudian ketika menjalankan puasa Ramadan itu, tentu dengan sahur dan berbuka yang benar, maka manfaat medisnya akan optimal. Itu yang membedakan puasa Ramadan dengan puasa-puasa lainnya. Bapak Ibu kalau barangkali pernah melihat atau mengalami sendiri ketika akan operasi itu diminta puasa 6-8 jam, 4-6 jam, atau waktu mau periksa laboratorium diminta puasa dulu 4-6 jam, tidak makan, tidak minum. Itu puasa, tapi tidak kemudian berdampak kepada amal ibadah kita, termasuk terhadap tubuh kita, tidak kemudian disehatkan gara-gara puasanya itu. Nah, sementara puasa itu memang puasa Ramadan itu memang waktu yang disettingkan oleh Allah untuk kita. Apa hal yang kemudian melekat erat dengan puasa? Yang melekat erat dengan puasa itu makan minum. Jadi puasa itu betul-betul melatih kita sesuatu yang sesungguhnya halal, sesuatu yang sesungguhnya boleh, tetapi kemudian selama bulan Ramadan itu menjadi sesuatu yang harus kita jauhi. Tentu dalam kurun waktu tertentu itu. Urusannya memang sama makan minum dalam konteks saluran pencernaan ya. Kenapa? Karena hubungannya nanti dengan berbagai macam penyakit dan bagaimana Allah menyembuhkan penyakit kita dengan puasa itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika apa yang disebut dengan overeating itu makan yang berlebihan. Makan yang dalam keseharian kita itu menjadikan sesuatu yang sesungguhnya lumrah, walaupun sesungguhnya itu tidak benar. Kalau saya tanya ke panjenengan, dalam 1 hari panjenengan makan berapa kali? 3 kali. Siapa yang suruh? Ayo, siapa yang suruh? Perut enggak juga, ini mau saya jelaskan. Pagi, siang, sore. Pagi jam 7, siang jam 12, sore jam 6, misalkan ya. Rentang waktu terutama makan siang, itu sesungguhnya tubuh kita belum membutuhkan makan. Tubuh kita itu belum lapar. Tapi karena kebiasaan saja, jam 12 ya waktunya makan. Di situ itulah letak overeatingnya. Sementara
cara makan atau perilaku makan Rasulullah itu dalam 2 dekadean inilah, 20 tahunan ini, itu penelitian-penelitian membuktikan apa yang disebut dengan homeostatic eating. Nanti panjenengan browsing ya. Homeostatic eating itu cara makan yang seimbang. Jadi cara makan yang memang itu dianjurkan dalam tataran medis. Jadi homeostatic eating, cara makan yang seimbang. Apa itu? Homeostatic eating itu tidak makan sebelum merasa lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Loh, bukankah itu cara makannya Rasulullah? Ilmu pengetahuan kemudianlah yang membuktikan bahwa cara makan terbaik itu homeostatic eating. Ada 3 jenis cara makan itu. Homeostatic eating seperti Rasulullah itu makan yang seimbang, tawazun. Makan kalau lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi nggak ada urusannya sama 3 kali sehari itu, enggak. Kemudian yang cara makan yang kedua itu disebut dengan emotional eating. Emotional eating itu ya kita pahami urusannya sama pikiran. Ada orang-orang tertentu itu yang kalau sumpek makan. Ada orang-orang tertentu itu kalau stres kemudian pengaliannya makan. Yang itu dimaksud untuk menghilangkan stresnya itu. Tetapi pada perjalanannya orang yang emotional eating itu sebentar saja hilang stresnya, tapi nanti akan muncul kembali. Yang berikutnya adalah hedonic eating. Hedonic eating itu, hedon itu kan gaya senang, pokoknya happy gitu ya. Hedonic eating itu persis seperti makan siang kita itu. Belum waktunya makan, tapi kan ini sudah jam 12, perut belum merasa lapar, tapi kan sudah waktunya makan. Makan terus kemudian. Itu masuk kategori hedonic eating. Atau misalkan di sini Al-Ilham ada kajian jam 9 gitu misalkan ya. Ngajinya sarapannya jam 6. Sudah sarapan jam 6. Terus kemudian ada kajian jam 9, ya walaupun tidak makan berat ya, makan kue-kue biasa, tapi terus ada yang syukuran. Anakku keterima negeri alhamdulillah, ayo mari ngene nggone rawon Gajah Mada itu misalkan. Jam 9 itu ke rawon Gajah Mada makan. Itu hedonic eating. Dan itu semua dalam tataran medis beresiko untuk menimbulkan berbagai macam hal. Overweight iya, kadar gula darahnya tinggi, kemudian jadi diabetes dan seterusnya itu. Nah, yang terbaik itu adalah homeostatic eating itu. Jadi nanti jaringan browsing ingat-ingat ya. Oh, nanti ada YouTube-nya mungkin ya. Jaringan ulangi. Nanti jaringan browsing homeostatic eating, hedonic eating sama emotional eating. Nah, dengan pola makan yang sebagian besar dari kita itu emosional dan hedonic eating itu, maka lambung kita, saluran pencernaan kita, itu selama 1 tahun sudah del-duel nak karu-karuan sudah. Maka terus kemudian Allah memberi ruang, memberi waktu untuk kemudian menjalankan semacam reset. Semacam reset itu ya balik ke setelan awal gitu ya, balik ke setelan awal seperti yang Allah ciptakan di awal, yang masih dengan kenormalitasannya itu. Jadi ya lambung kondisinya baik, nggak ada mukosa lambung yang tergores, yang luka dan seterusnya itu, nggak ada sakit mah, nggak ada GERD dan seterusnya. Caranya itu kemudian Allah kirimkan melalui puasa Ramadan ini. Bedanya puasa Ramadan dalam konteks sama-sama itu ibadah. Dengan Senin, Kamis, dengan Ayyamul Bid, dengan Daud misalkan, puasa Daud, berbeda. Sama-sama bermanfaat, sama-sama menerapkan homeostatic eating, sama-sama merupakan riset dari tubuh kita. Tetapi dampaknya berbeda. Lebih optimal puasa Ramadan. Kenapa? Karena waktu yang kemudian berdekatan itu, waktu yang istiqomah, waktu yang terus-menerus itulah yang menjadikan puasa Ramadan kita itu menjadi berdampak secara medis luar biasa hebat. Waktu puasa, waktu sahur, waktu berbuka, aturannya, regulasinya tetap. Regulasinya adalah surat Al-A'raf 31 itu. Kulu wasrobu walatusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, pokoknya jangan berlebihan. Karena Allah benci dengan orang yang berlebihan. Nah, di titik inilah
Sebenarnya puasa itu sesuatu yang Allah settingkan untuk memperbaiki kesehatan kita dengan berbagai macam caranya. Syaratnya sahurnya bukannya benar, tidak berlebihan. Maka secara sederhana, sahur itu walaupun itu peruntukannya untuk puasa yang 14 jam tidak makan, tidak minum, sahur itu juga tidak boleh kenyang. Ya seperti layaknya Rasulullah itu ya berhenti makan sebelum kenyang. Buka sama, bukanya juga tidak boleh balas dendam. Begitu adzan lo langsung ya kurma, iya benar, sudah benar, air putih kurma sudah benar. Tapi terus kemudian langsung disambung dengan makanan berat, itu yang salah. Di situ titik salahnya. Itu yang kemudian menyebabkan lambung kita yang sesungguhnya akan terselesaikan, akan tersembuhkan dengan puasa, tapi kemudian menjadi sia-sia dalam konteks kesembuhan penyakit-penyakit yang terutama kaitannya dengan lambung itu. Maka di sini titik krusialnya. Bapak yang dirahmati Allah, kalau misalkan saya tanya ke panjenengan, orang diabetes itu wajib puasa enggak? Orang diabetes kencing manis itu wajib puasa enggak? Wajib. Syaratnya orang berpuasa itu ada 4. Ya. Muslim yang beriman itu muslim, baligh, sehat, berakal, tidak gila. Muslim, baligh, sehat, berakal atau tidak gila. Diabetes itu nama apa? Nama penyakit. Terus orangnya berarti pada kondisi sakit. Kalau sakit wajib puasa. Terus siapa yang jawab wajib tadi? Saya balik. Ada wanita 35 tahun hamil anak pertama, usia kehamilannya 7 bulan. Wajib puasa enggak? Enggak. Hamil itu memangnya penyakit. Hamil itu sesuatu yang diinginkan. Penyakit itu sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini bukan masalah kemudian itu masuk kategori sakit sehat atau tidak. Ini masalahnya adalah definisi atau terminologi sakit itu sendiri. Ya misalkan panuwun itu ya sakit orangnya kan, tapi apa kemudian itu menjadi bagian dari orang yang tidak sehat tadi? Enggak. Jadi dalam konteks ini itu sangat tergantung kepada definisi sakit. Definisi sakit itu persepsi seseorang terhadap kondisi dirinya. Jadi kalau orang diabetes mempersepsikan dirinya sakit, ya sudah, dia tidak puasa. Boleh, secara fikih boleh tidak puasa. Tapi ayat yang membolehkan tidak puasa itu di Al-Baqarah 184-nya itu, endingnya apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Boleh orang safar, orang sakit itu boleh tidak puasa. Tapi lebih baik berpuasa. Jika kamu tahu ilmu tentang puasa itu. Ilmu tentang puasa itu apa? Salah satunya yang saya sampaikan tadi itu. Memunculkan homeostatic eating yang kemudian berbagai macam penyakit bisa kemudian itu hilang dengan apa yang kemudian menjadi takaran sesungguhnya, takaran yang pas dari lambung kita itu. Mulai atas, coba kita bahas kilas. Mulai atas. Mulai atas itu otak kita maksudnya. Apa yang terjadi ketika seseorang itu berpuasa? Muncul hormon-hormon yang disebut dengan hormon BDNF. Brain, nanti jangan browsingnya. Brain, otak, derif itu semacam mirip, terus neurotropik, kemudian faktor. Jadi ketika seseorang itu berpuasa 14 jam itu muncul hormon semacam hormon yang mampu memberi makan kepada sel saraf, sehingga kemudian sel saraf itu menjadi terangsang untuk melakukan regenerasi, melakukan perbaikan. Padahal kita tahu sel otak itu sel yang sangat sulit untuk melakukan regenerasi. Perkembangan otak itu 90%-nya ada yang menyebut 8 tahun, ada yang menyebut 10 tahun.
Jadi perkembangan otak seseorang itu 10 tahun itu sudah 90%-nya. Maka anak-anak usia sampai 10 tahun itu kalau diminta untuk menghafalkan sesuatu, cepatnya luar biasa. Tapi nanti kalau seperti kita-kita ini, wis umur saya ke petang bolo limo swida, itu tinggal 10%-nya, mungkin sudah tinggal 2-3%-nya itu. Makanya kenapa kok sulit? Nah, kenapa kok sulit? Karena sel otak itu memang sulit untuk melakukan regenerasi, sementara puncaknya di usia 10 tahun itu. Nah, ternyata dengan puasa, penelitiannya, BDNF-nya itu naik. BDNF-nya itu naik sehingga kemudian merangsang sel otak kita, sel saraf di otak kita untuk kemudian bisa melakukan regenerasi. Proses yang paling utama dari puasa kita itu apa yang disebut dengan autopagi. Autopagi itu penelitiannya Profesor Yoshinori dari Jepang, kemudian beliau mendapatkan hadiah Nobel Kesehatan. Apa yang terjadi dengan autopagi? Secara sederhana, auto itu otomatis, pagi itu makan. Jadi, siapa sel yang dimakan, siapa yang sel memakan? Secara konkretnya, tubuh kita ini kan dari sel. Bagian terkecil tubuh kita itu namanya sel. Dan semua penyakit itu yang sakit selnya. Orang diabetes tadi yang sakit sel pankreasnya. Orang asma yang sakit sel paru-parunya. Orang stroke yang sakit sel otaknya. Nah, sel itulah yang menjadi penyebab penyakit. Sementara kalau orang berpuasa, penelitiannya 8-10 jam. Lah kita lebih hebat, 14 jam. Apa yang terjadi ketika seseorang itu berpuasa, terjadi proses autopagi tadi? Ternyata yang terjadi, sel yang sehat itu makan sel yang sakit. Makan sel yang rusak. Sehingga sel yang rusak tidak lagi menjadi beban karena sudah dimakan. Ibaratnya punya tempat kursi masing-masing gitu ya. Sel sehat, ini sel sehat, sebelahnya sel sakit, sebelahnya sel rusak, sananya sel sehat lagi. Sel yang rusak, sel yang sakit itu dia akan tetap berada di kursinya dan kemudian akan menjadi beban bagi tubuh kita. Nah, kalau orang itu berpuasa, terjadi proses autopagi tadi, sel yang sehat makan sel yang sakit, makan sel yang rusak, sehingga kursinya kosong. Kan sudah diambil, dimakan oleh sel ini. Kursi yang kosong, tumbuhlah sel baru. Itu yang disebut dengan proses regenerasi itu. Pertanyaannya, kenapa sel yang sehat kok makan sel yang rusak? Karena asupan makanan selama kita tidak puasa, makanannya kan masuk terus. Selama kita tidak puasa, apalagi di waktu aktivitas, jam-jam aktivitas itu, ya tadi itu, jam 6 makan, jam 12 makan, di antara jam 6 sampai 12 ngemil, bakso lewat dicegat, sore juga gitu, malam setengah 10 tahu dek lewat ya dicegat. Pendek kata, sel ini dimanjakan dengan overeating tadi itu. Ketika kemudian puasa, sel yang sehat tadi tidak mendapat asupan makan. Apa yang kemudian mampu membuatnya bertahan? Ya makan sel yang rusak, ya makan sel yang nggak sehat, sel yang sakit tadi itu. Itu yang terjadi. Dan itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terjadi mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi semua hal yang kemudian menyebabkan seseorang sakit dan kemudian disembuhkan oleh Allah, mekanisme utamanya adalah mekanisme autopagi itu. Sel yang sehat makan sel yang rusak, makan sel yang sakit, yang itu menjadi penyebab berbagai macam penyakit. Dan kemudian ketika sudah dimakan, tumbuhlah sel-sel baru, terjadi proses regenerasi, sehingga kemudian penyakitnya lambat laun pasti akan Allah sembuhkan. Wallahu alam kapan itu terjadi, karena kerusakan sel dari masing-masing orang tidak diketahui. Berapa banyak sel yang kemudian tersembuhkan, berapa banyak yang sel kemudian dimakan oleh sel yang sehat dalam keseharian puasa kita, sampai saat ini belum ada yang bisa mampu menghitungnya. Jumlah sel tubuh kita itu 17.000 triliun. Andai tiap sehari itu 1 juta yang diperbaiki, sel rusak 1 juta, 1 juta, 1 juta, gitu aja kan masih butuh waktu yang cukup lama untuk itu. Maka dalam konteks puasa Ramadan ini, yang pahalanya hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu, termasuk juga ternyata berapa banyak sel yang kemudian tersembuhkan, berapa banyak sel yang kemudian mati dimakan oleh sel yang sehat, itu nggak ada yang tahu.
Tetapi jelas bahwa kesembuhan seseorang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, iya. Wala fis samai wala asghara min dalik wal akbaru ila fi kitabim mubin, bahwa kejadian-kejadian kecil, kejadian-kejadian hebat yang dialami seseorang, termasuk kesembuhannya kapan, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Kapannya itu wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu kapan itu terjadinya, maka berikhtiarlah yang terbaik melalui puasa ini salah satunya. Wa allaisa lil insani illa masya, bahwa Allah tidak akan memberi sesuatu kecuali yang diusahakan. Atau bahasa positifnya, Allah memberi sesuatu sesuai dengan yang diikhtiarkan. Ikhtiar puasa Ramadan terbuka lebar saat ini. Maka tadi kembali ke pertanyaan tadi, orang diabetes boleh memang tidak puasa, secara fikih diperbolehkan. Tapi ketika memahami bahwa puasa ini kita butuhkan untuk proses regenerasi sel tadi itu, untuk menghentikan, mencegah atau menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada, maka orang yang diabetes pun tetap akan berpuasa. Karena memahami bahwa puasa ini peluang, fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada kita selama 1 tahun kehidupan kita yang tanpa jeda, tanpa rehat itu, maka kemudian direset ulang untuk kemudian menjadi baik seperti pada saat awal kehidupan kita dulu. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini menjadi puasa terbaik Ramadan kita, puasa Ramadan terbaik kita, dan insya Allah nantinya kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang muttaqin itu. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Mubashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.